Halo teman-teman sekalian, berjumpa dengan saya Benedictus Pasapan. Pada kali ini saya akan memperlihatkan pertanyaan-pertanyaan atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sekitar filsafat ketuhanan, dan saya akan mencoba menjawab berdasarkan atau dalam ranah filsafat. Pertanyaan yang pertama, benarkah Tuhan itu satu dan bagaimana cara mengetahuinya? Jika dikaji berdasarkan dari Baruch Spinoza mungkin akan berpendapat bahwa Tuhan adalah substansi atau keberadaan yang menyeluruh, yang meliputi alam semesta dan segala sesuatu di dalamnya. Baginya, kita dapat mengetahui eksistensi Tuhan melalui akal budi yang rasional dan pemahaman yang mendalam tentang alam semesta. Dari Immanuel Kant mungkin akan menekankan bahwa Tuhan adalah konsep yang diperlukan untuk memberikan kesatuan, arah, dan makna moral bagi manusia. Namun secara epistemologis, menurutnya, kita tidak dapat mengetahui secara pasti eksistensi atau sifat-sifat Tuhan melalui akal budi semata. Jika dari Aristoteles, dia mungkin akan mengajukan bahwa ada sebuah pergerakan primer atau penyebab pertama yang menjadi asal dari semua pergerakan atau penyebab lainnya dalam alam semesta. Baginya, eksistensi Tuhan dapat disimpulkan dari penelusuran penyebab dan efek dalam alam semesta. Jika dilihat dari Thomas Aquinas, kosmologisnya sendiri dikenal sebagai 5 jalan untuk membuktikan eksistensi Tuhan. Salah satu jalannya adalah melalui gerak-gerik alam semesta, di mana ia menyimpulkan bahwa harus ada gerakan pertama, yaitu Tuhan yang menjadi penyebab dari semua gerakan lainnya. Pada bagian yang kedua, apakah Tuhan sungguh-sungguh ada? Pertanyaan mengenai apakah Tuhan sungguh-sungguh ada atau tidak sudah menjadi bahan diskusi dan perdebatan hingga saat ini. Sebagian besar manusia di dunia mempercayai keberadaan Tuhan, namun masih ada juga yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan. Sehingga sering timbul pertanyaan, apakah Tuhan sungguh-sungguh ada? Pertanyaan ini tidak bisa sepenuhnya dijawab dalam pandangan yang universal. Boleh dikatakan bahwa hanya orang yang percaya kepada Tuhan yang menerima dan mengakui bahwa Tuhan sungguh-sungguh ada. Sebaliknya, orang yang tidak beriman akan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Karena jika mereka percaya bahwa Tuhan itu ada, pasti mereka sudah percaya. Pertanyaan selanjutnya, jika Tuhan itu ada, di manakah ia berada? Keberadaan Tuhan secara spesifik sebenarnya tidak dapat dibuktikan secara empiris. Akan tetapi filsuf Yunani, Plotinus, mengatakan bahwa Tuhan tidak berada di luar siapapun, tetapi hadir dalam segala sesuatu, meskipun mereka tidak tahu bahwa Dia ada. Pernyataan singkat dari Plotinus ini memberikan jawaban yang filosofis berkenaan tentang keberadaan Tuhan, yakni bahwa Tuhan ada dalam segala sesuatu. Filsuf Zenon juga memiliki pandangan yang sama, yakni Tuhan tidak terpisah dari dunia, tetapi ia adalah jiwa dari dunia. Dan setiap dari manusia memiliki bagian dari kekudusannya. Lebih lanjut lagi, Marcus Aurelius beranggapan bahwa aku tidak mengetahui keberadaan Tuhan dan aku tidak pernah melihatnya. Namun saya juga belum melihat jiwa saya. Namun saya percaya itu ada dan saya menghargainya. Pertanyaan yang kita tunggu-tunggu juga salah satunya adalah, jika Tuhan Maha Baik, lalu mengapa ada kejahatan di dunia? Filsuf Yunani Epicurus juga memiliki pertanyaan tentang persoalan ini, yakni mengapa di dunia ini ada kejahatan jika Tuhan itu Maha Baik. Epicurus mengatakan bahwa, apakah Tuhan itu mau mengatasi kejahatan tetapi tidak mampu? Berarti ia tidak maha kuasa. Apakah dia mampu namun ia tidak mau? Berarti dia jahat. Atau apakah dia mampu dan juga mau? Terus dari mana datangnya kejahatan?
Atau apakah ia tidak mampu dan tidak mau? Terus mengapa kita memanggilnya Tuhan? Agustinus memberikan analogi bahwa kejahatan itu seperti sebuah bayangan. Bayangan itu tidak ada. Yang ada adalah kekurangan atau ketidakadaan cahaya. Demikian pun kejahatan. Kejahatan adalah ketidakadaan kebaikan. Kejahatan itu sendiri tidak ada. Pandangannya ini mau menjawab bahwa Tuhan tidak menciptakan kejahatan, melainkan hanya kebaikan saja. Pertanyaan lain, mungkinkah Tuhan hanya ciptaan dan konsepsi manusia semata? Ludwig Feuerbach memiliki kritikan terhadap agama-agama. Salah satunya ialah mengenai konsep ketuhanan. Menurutnya, Tuhan itu tidak menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, seperti yang telah diajarkan dalam agama-agama, namun manusialah yang menciptakan Tuhan menurut gambarnya. Pernyataan Feuerbach ini secara logika masuk akal. Ada kemungkinan bahwa manusia yang membuat konsepsi tentang gambaran Tuhan sebagai sosok yang paling diagungkan dan menjadi alasan untuk apa saja yang terjadi di dalam dunia, namun tak bisa dijelaskan secara ilmu, pengetahuan maupun logika manusia, serta sebagai representasi dari kualitas-kualitas yang ingin mereka miliki atau yang mereka hormati, seperti kebijaksanaan, kekuatan, dan kasih sayang. Namun semuanya kembali kepada setiap orang, apakah mempercayai bahwa Tuhan memang ada atau hanya konsepsi manusia semata. Bagian selanjutnya, apakah segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan oleh Tuhan, termasuk benda-benda yang tidak berguna? Aristoteles pernah mengatakan bahwa Tuhan dan alam tidak menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Bertolak dari kata-kata Aristoteles ini, mengatakan bahwa ada objek atau sesuatu yang tidak berguna namun diciptakan sepertinya tidak bisa. Artinya, semuanya diciptakan dengan baik dan dengan kegunaannya masing-masing. Barang yang tak berguna mungkin saja tidak diketahui oleh manusia sendiri kegunaannya, atau mungkin belum diketahui oleh manusia. Pertanyaan selanjutnya, sebelum menciptakan alam semesta, apa yang sekiranya Tuhan kerjakan? Pertanyaan ini berkaitan dengan konsep luar waktu. Tuhan yang maha kuasa dan tak terbatas, tidak juga dibatasi oleh ruang dan waktu. Berbeda dengan manusia yang terbatas oleh ruang dan waktu, oleh karena manusia berada dalam ruang waktu tersebut, maka apapun yang berada di luar waktu itu tidak dapat dijelaskan oleh manusia. Dengan kata lain, mengetahui aktivitas apa yang dilakukan oleh Tuhan sebelum menciptakan manusia sepertinya menjadi sesuatu yang mustahil. Lalu selanjutnya, apakah Tuhan bisa dinalar atau dipahami? Thomas Aquinas pernah berkata, pada akhirnya kita tahu bahwa Tuhan sebagai yang diketahui. Keberadaan Tuhan sebagai yang tak terbatas dan tak terhingga memperkecil atau bahkan menghilangkan kemungkinan bagi manusia untuk mengenali dan memahami yang ilahi. Sederhananya, kita juga dapat mengatakan bahwa Tuhan sebagai pencipta semua otak akan sulit dipahami oleh satu otak saja. Santo Anselmus mengatakan bahwa pikiran atau rasio tidak akan bisa mengenali Tuhan. Sekalipun manusia bisa bernalar tentang Tuhan, maka Tuhan yang sungguh-sungguh ada jauh lebih besar dan lebih kompleks dari yang dinalar tersebut. Lebih lanjut lagi, Immanuel Kant mengatakan bahwa rasio tidak akan pernah bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Teman-teman, demikian penjelasan singkat yang bisa saya bagikan kepada para pendengar. Semoga bisa dipahami dengan baik. Saya Benediktus Pasapan undur diri, sekian dan terima kasih.